Dan pada bagian lain, salah satu masalah yang kita hadapi pada hari ini apa? Sirekap itu kan? Itu salah satunya kan yang membuat kita, Sirekap itu kurang lebih artinya sistem perekaman pemilu yang paling menggemaskan itu. Itu Sirekap. Paling menggemaskan. Tiba-tiba orang yang suaranya tinggi kurang. Tiba-tiba yang kurang bisa tinggi gitu kan? Itu kan menggemaskan itu. Pakar komunikasi Effendi Ghazali mengatakan, KPU kurang serius mempersiapkan sistem informasi rekapitulasi pemilu 2024. Ketidaksiapan itu mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan di Sirekap. Mulanya, Effendi Ghazali mengatakan, Sirekap bukan pertama kali digunakan pada 2024, tapi telah berjalan sejak pemilu 2014 dan 2019. Menurutnya, kompleksitas dalam pemilu 2024 tidak dapat dijadikan alasan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam Sirekap. Yang suaranya merasa tinggi, tiba-tiba kok kurang, yang kurang kok jadi tinggi gitu, saling menggemaskan. Saya tuh nggak ada masalah kalau saya senang melihat orang lain bahagia. Jadi kalau misalnya PSI ini nanti masuk ke DPR, malah saya bilang harusnya nggak ada parliamentary threshold, ya kan? Jadi kalau ini penting nih, ya, seorang akademisi memprediksi PSI bisa masuk ke parlemen. enggak, saya nggak memprediksi gitu. Saya nggak memprediksi gitu. Atau misalnya Malah bahaya, malah kalau seandainya masuk. Artinya saya nggak pakai seandainya karena gini pelan-pelan. Jadi nggak, bahasanya apa tadi? Kalau seandainya, gimana? Sekiranya PSI ini masuk, Masih bukan mungkin seandainya, masuk, masih mungkin masuk. Kira ini masih dikira-kira. Mestinya tidak ada alasan kompleksitas pemilu menjadi hambatan, karena justru teknologi itu untuk mengurai kompleksitas dan beban kerja teknis yang dihadapi oleh petugas di TPS. Effendi Ghazali mengakui pemilu Indonesia memang sangat kompleks. Namun karena kompleks tersebut, seharusnya KPU dapat lebih mempersiapkan Sirekap dengan lebih baik. Meski rencana Sirekap sudah dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi ternyata masih ada masalah di Sirekap pada pemilu 2024. Nggak, menurut Kalau Bang Andai Ege, sudah menggadaikan dia ada di situ, Prof. Ege ini Iya. mungkin nggak masuk. harusnya kalau berdasarkan quick count, Iya. ya, yang kita percaya ini, ya kan quick count ini mengatakan angka-angka kemenangan calon presiden itu seperti itu dengan margin of error kurang 1% lebih maksimal. maksimal 1%. Iya. Gitu. Walaupun Bang Ade akan bilang pada tingkat kepercayaan 95%, kurang lebih gitu ya. Saya belum tahu nih penelitian yang pada tingkat Survei kepercayaan 100% tertinggi ada gitu ya. 2,8, 2,9. Iya, ya, kurang lebih begitulah gitu. 2,9. Kalau tambah plus minus 1%, nggak akan nyampe 4%. Karena itu saya bilang bahayanya di situ. Kalau itu bisa ya berdasarkan quick count pada tingkat kepercayaan 95%, nanti yang lain akan bilang, oh kalau begitu quick count untuk Pilpres pun kacau. Kekurang-seriusan KPU dalam mempersiapkan Sirekap dan menempatkan Sirekap sebagai prioritas yang harus dikerjakan dengan sangat profesional, cermat, teliti, dan baik. Terlebih menurutnya, anggota KPU saat ini merupakan orang-orang yang telah memiliki pengalaman pada pemilu sebelumnya. Seharusnya mereka lebih dapat memahami posisi Sirekap yang sangat strategis di pemilu 2024. Effendi Ghazali mengakui sikap KPU yang kurang responsif dalam menanggapi temuan atau laporan dari masyarakat terkait Sirekap. Sikap KPU itu mengakibatkan timbulnya banyak spekulasi di masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi data pemilu 2024. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan dengan Sirekap ini ya, sistem rekaman pemilu yang paling menggemaskan. Jadi menurut Anda, secara ilmiah nggak mungkin PSI bisa masuk parliamentary threshold 4%. Asal Bang Ade nanti bisa menjelaskan bahwa tingkat kepercayaannya dibutuhkan 100%. Oh enggak, kalau saya Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Oke, baik. sampai pada hari ini. Tapi yang menjadi masalah, saya senang kalau mereka masuk, nggak apa-apa. Yang saya bayangkan tidak masuk akal dari Sirekap ini, karena itu saya sebut ada kemungkinan salah, penyimpangan atau kecurangan, yaitu apa? Ada partai, sebutlah ya, kita nggak bisa sebut namanya semuanya, inisialnya saja, P3 misalnya gitu ya. Kan sebut inisialnya, jangan sebut nama partainya, betul ya Pak Margarito? Menurutnya, menutup Sirekap bukan solusi dari permasalahan tersebut. Seharusnya KPU lebih responsif mengenai temuan salah konversi data. Permasalahan Sirekap ini juga berdampak terhadap kesehatan anggota KPPS. Menurutnya, Sirekap yang sulit diakses membuat para anggota KPPS bekerja lebih ekstra. Dampaknya, banyak yang meninggal karena mereka merasa stres, tertekan karena harus menunggu waktu lama setelah selesai penghitungan suara untuk bisa mengakses dan mengunggah data di Sirekap. Itu pada tanggal 27-28 Februari dia sudah memperoleh 3.058.000 sekian gitu ya. Kemudian dengan bertambahnya masuk data TPS, ini bukan persentase loh, angka real. Tiba-tiba dia berturun
menjadi macam-macam, tergantung Anda lihatnya tanggal berapa. Ada 3 juta misalnya 37.000, 3 juta 40.000. Nah ini pasti, pakai logika kita ya pelan-pelan ya semua yang nonton, ini pasti salah, penyimpangan atau kecurangan. Bukan pada penambahan mereka, pada pengurangan partai lain. Karena ini bukan persentase. Kalau persentase bisa ya, C1 dari mana-mana masuk, ada yang berbasis provinsi tertentu atau daerah tertentu dia menjadi besar, maka persentase P3 misalnya inisial tadi menjadi turun. Kalau ini enggak, angka real yang 27, tanggal 27 atau 28 itu di 3.058.000 sekian, tiba-tiba turun menjadi 3.040.000. Ini sudah pasti, nggak usahlah kita bela-bela apapun lagi, kalau nggak salah penyimpangan, kecurangan.